Halo teman-teman semua, gimana kabarnya? Kembali lagi ke materi Scratch ya bersama saya, TB. Nah, sekarang teman-teman kita sudah masuk ke code yang event ya. Kita udah hampir setengah jalan ya untuk selesaiin semua ini, kode-kodenya ini. Nah, untuk sekarang saya akan menjelaskan mengenai events. Events itu apa sih teman-teman? Nah, events itu bahasa Indonesianya apa? Event itu bahasa Indonesianya itu hmm, sebuah saya juga bingung bahasa Indonesianya. Pokoknya events itu ya teman-teman ya, kalau di Scratch itu dia tuh sebagai kondisi kondisional. Gimana maksudnya? Oke teman-teman, di sini saya punya script begini ya. When bendera hijau is click, dia karakter ini akan berjalan. Ya teman-teman, kita coba nih pencet. Oke begitu teman-teman. Pertanyaannya kenapa karakternya ini bisa berjalan? Udah tahu jawabannya? Iya betul. Karena di sini ya di variabel ini variabel ini logikanya ini ya fungsinya dia tuh kayak menyuruh ya, menyuruh kalau tiap kali kita pencet ini ya, pencet bendera hijau, dia akan bergerak 10 step forever gitu ya, artinya dia nggak akan berhenti gitu sampai dia nabrak. Nah terus KTB, kalau misalkan kita ubah yang lain bisa nggak? Bisa. Nah teman-teman di sini ada ini kan paling awam dipakai ya tadi ya, bendera hijau ya. Ada juga yang di sini when uh, key press gitu. Nah ini kalian bisa pilih tombol mana saja yang kalian pengen. Misalnya kita pakai space ya teman-teman ya, kita pakai tombol spasi. Oke, kayak begini. Nah untuk sekarang saya nggak mencet apa-apa teman-teman. Saya nggak mencet bendera hijau. Saya cukup pencet tombol spasi ya di keyboard saya, dan karakternya itu akan berjalan secara otomatis gitu ya. Ini artinya apa? Artinya tuh ya, karakternya ini teman-teman, dia tuh bisa berjalan. Kenapa? Karena saya menyuruh ya, menyuruh Scratch-nya ini kalau tiap kali saya pencet spasi teman-teman, tolong bikin karakternya ini jalan. Oke, selain spasi ini ada banyak lagi teman-teman, ada banyak banget ini ya. Kalian bisa pakai uh, banyak pilihan di sini, tombol-tombol di keyboard. Kalau nggak pengen spasi ada letter ya segala macam, ada angka, ada juga tombol atas bawah kanan kiri gitu ya teman-teman. Ini uh, banyak banget gitu loh yang bisa pilihannya uh, untuk kalian, uh, ya untuk kalian gitu ya, ininya ya apa yang pengen kalian pencet ya. Nah setelah itu teman-teman kita lanjut lagi nih ke kedua, yaitu when sprite is click. Nah kalau when sprite is click ini teman-teman, dia tuh jatuhnya tuh, hmm, dia akan bergerak kalau misalkan sprite-nya kita pencet, kalau misalkan kucingnya ini kita pencet. Oke kita coba ya, ini kucing kita nih ya, ayo kita pencet. Loh teman-teman, dia bakal bergerak gitu ya teman-teman ya, kucing kita. Cukup dengan mencet dulu, kita tarik lagi nih, ya maaf, kita tarik nih kucing kita, dia bakal jalan. Nah seperti itu teman-teman ya. Nah sekarang kita, itu untuk when sprite is click gitu ya teman-teman. Lalu lanjut, ini ada when backdrop switch. Nah kalau ini ya teman-teman, itu tergantung latar, dia tuh kondisionalnya tuh di latar. Oke sekarang kita latarnya ini latar apa nih namanya, sawah gitu ya teman-teman ya, latarnya ya. Ayo kita bikin latarnya ini, kita ke castle, ke mana tuh namanya, ke istana gitu. Nah ayo kita coba ganti latar kita ke castle satu begini. Nah begini ya. Oke. Nah kalau kita pencet di sini, dia akan bergerak sesuai dengan latarnya dia. Kenapa? Karena latarnya itu ya, karena scratchnya ini tuh dia tuh menyuruh ya, dia tuh menyuruh kalau tiap kali kita ganti latar ke castle gitu ya, ini suruh kucingnya berjalan.
Ya begitulah jatuhnya ya teman-teman ya. Lalu ada when loudness nih, ada when loudness, ada timer gitu ya. Nah coba kita coba loudness dulu nih. Misalnya ini akan menggunakan mikrofon teman-teman. Nah kita coba nih ya, when loudness itu lebih besar daripada 75 ya. Sekarang begini teman-teman. Nah sekarang kita coba ngomong, oh itu langsung bergerak gitu karakter kita. Ya begitu teman-teman. Dia nih, wah berarti kerennya apa, Scratch ini juga bisa punya sistem mikrofon teman-teman. Jadi dia nggak apa ya namanya, nggak, dia tuh nggak cuman dia tuh nggak apa ya sebenarnya, nggak cuman buat pakai keyboard, pakai mouse segala macam, dia juga bisa pakai buat mikrofon juga teman-teman gitu. Nah ini when loudness ya teman-teman. Nah terus ada lagi when I receive, broadcast. Nah kalau dua ini dia nih sebagai apa ya sebetulnya, sebagai um, pengkondisional ya. Jadi ada dua kondisional, yang pertama ada broadcast, yang satu uh, when receive. Contohnya gimana teman-teman, gini misalkan saya taruh when click nih, when click, lalu kita suruh ininya jalan ya, move 10 steps ya, lalu nge-broadcast. Nah terus kita copy ininya, lalu kita jadiin minus 10. Kita coba dulu ya teman-teman ya. Kalau kita jalan, oh maaf, berarti kita tambahin wait dulu. Nah kita tambahin wait di sini 1 second. Nah dia akan jalan, dia akan balik lagi. Kenapa bisa gitu teman-teman? Kenapa? Karena di sini dia tuh nge-broadcast ya, broadcast message nih satu. Ini bisa ditambahin teman-teman, tergantung teman-teman maunya gimana, itu bebas. Nah tiap kali ini dia nge-broadcast, itu nanti akan diterima oleh when receive. Jadi secara nggak langsung ini ada apa ya sebutannya, ada kabel penghubung antara broadcast dan when receive gitu ya. Jadi itu meskipun ini berbeda nih ya, variabelnya ini berbeda nih, nggak nyambung, tapi ini bisa gitu jadi satu. Kenapa? Karena ini tadi broadcast ya teman-teman. Maka itu kenapa tadi pas karakternya kita bergerak ke depan nih, kita gedein ya maaf ya, begini, karakternya bergerak ke depan, lalu diterima lagi nih yang ini, dia bergerak ke belakang, begitu teman-teman. Jadi intinya nih event ini lumayan banyak kayak ininya ya, apa sih, uh, uh, fungsinya gitu ya, dan cukup krusial banget teman-teman. Soalnya tanpa event ini mungkin game kita tuh nggak bakal berjalan gitu, game kita nggak apa ya sebetulnya, nggak bakal bekerja gitu. Nah teman-teman, kita akan coba bikin supaya karakter kita ini misalkan kita coba ya script ya, biar karakter kita nih bergerak, bisa bergerak kalau kita mencet tombol A ya, bergerak ke kiri, dan kalau kita pencet tombol D ya itu ke kanan. Gimana caranya? Di sini ada when key is pressed ya teman-teman, seperti biasa kayak begini. Nah kita setel dulu yang A, lalu yang di sebelahnya ini kita cari D. Oke. Terus gimana nih teman-teman caranya? Nah kita tambahin ini, misalkan kalau kita pencet A, karena dia tuh posisinya itu ke di bagian kiri A ya itu ya, jadi kita minus, kasih minus. Jadi dia akan karakter kita akan berjalan ke kiri saat kita memencet tombol A. Lalu kalau misalnya kita mencet tombol D teman-teman, karakter kita akan bergerak ke kanan. Gimana contohnya? Saya akan memencet tombol A. Nah yang teman-teman lihat nih ya, dia karakter kita nih ya, kucing ini dia akan berjalan ke kiri. Tapi kalau kita mencet D nih ya, dia akan ke kanan teman-teman gitu. Nah ini bisa kalian setel gimana aja, ini sebagai contoh ya teman-teman. Nah teman-teman kan gini ya, nih kucing kita ini dia udah bisa bergerak ya teman-teman ya, ke kanan ke kiri ini ya. Nah gimana nih caranya kalau misalkan dia belok, dia jalan ke kiri, posisi
dia tuh ke kiri gitu, ini kan ke kanan ya teman-teman ya. Nah kita coba nih di sini kita cari point in, kita cari waktu mana nih, nih misalkan ya point in directions. Memang point in directions kita coba. Oh salah, maaf. Kita, oh ini maaf, rotation style left and right. Nah, kita coba dulu teman-teman. Oh malah kebalik ya, maaf maaf teman-teman. Ya pokoknya teman-teman ya di sini, oke, kita udah bisa membuat ya karakternya ini. Kalau dia mencet A itu ke kiri dan D itu ke kanan, cukup simpel itu untuk di event ya teman-teman ya. Lalu kita coba biar bikin karakter kita nih, kalau misalkan kita suaranya keras nih, dia akan apa sebutannya, dia akan teriak gitu ya. Kita coba nih, misalkan kita coba kita bikin dia teriak, wah, ini teman-teman. Oke, kita atasnya ke 100. Oke teman-teman, ini di sini saya suaranya kecil ya. Tapi kalau suara saya gedein, wah, wah, gitu. Itu nanti kita akan coba buat karakter kita tuh kaget gitu ya teman-teman. Coba kita tes. Tes. Oh oke deh, tuh kelihatan tuh kan. Ini saya gedein suara nih langsung nih karakter kita nih langsung kaget gitu ya. Intinya kita kayak ngagetin dia gitu ya. Ini bisa tuh itu kalau kita pakai mikrofon ya jatuhnya ya. Oke, lalu ada setelah loudness ya tadi ya teman-teman. Oke, untuk event sebenarnya cukup itu aja dulu ya teman-teman ya. Soalnya kita habis ini akan masuk ke kontrol, dimana ini juga bagian yang penting juga. Jadi kalau kontrol kita, event kita secara garis besar ini udah tahu ya event ya. Dia sebagai pengkondisian, sebagai untuk ngebuat karakter kita nih jadi apa ya sebutannya? Jadi jadi bergerak gitu ya, bisa bergerak gitu. Karena apa? Karena ada disuruh gitu oleh Scratch-nya itu. Nah, itu dia event gitu. Nanti kita pasti akan menggunakan ini ya, event secara intensif nanti di saat kita bikin game dan segala macam. Oke, untuk event itu saja teman-teman. Terima kasih telah mendengarkan. Sampai jumpa di materi selanjutnya. Bye bye.